semuanya, selamat datang kembali di kelas Metodologi Penelitian bersama dengan saya, Devia Rizky Anggarini, dosen dari Universitas Teknokrat Indonesia. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya. Baiklah, materi pembelajaran kita pada hari ini adalah model empiris. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami bagaimana bentuk model empiris. Yang kedua, memahami teknik analisis. Yang ketiga, memahami variabel dalam model empiris. Dan yang terakhir, memahami definisi variabel. Ada yang sudah pernah melihat gambar yang ada di samping? Nah, gambar yang ada di samping adalah contoh dari model empiris. Berdasarkan gambar yang di samping, kita akan bahas satu persatu ya materi kita hari ini. Dimulai dari definisi model empiris. Model empiris dalam penelitian adalah representatif konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel berdasarkan teori yang ada. Yang kemudian diuji melalui data yang nyata sehingga memperoleh hasil. Model ini berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis dan memahami fenomena dengan cara yang terukur dan sistematis. Model empiris membuat kita lebih mudah dalam memahami hubungan yang akan kita teliti, baik itu hubungan antara X ke Y atau hubungan Z ke X. Adapun komponen utama dalam model empiris, yang pertama ada variabel. Variabel merupakan elemen yang diukur atau yang diamati dalam penelitian. Variabel, ada variabel independen maupun variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi akibat, sedangkan variabel independen merupakan variabel yang menjadi penyebab. Kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan yang dapat diuji. Sehingga dari dugaan tadi kita dapat mengetahui apakah ada hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga yaitu data empiris. Data itu merupakan sekumpulan informasi yang kita kumpulkan baik secara observasi maupun eksperimen untuk menguji sebuah hipotesis yang sudah kita bangun. Yang terakhir ada metode analisis. Metode analisis merupakan teknik statistik atau analisis yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Ada berbagai metode analisis, yaitu regresi, analisis jalur atau path analysis, dan Structural Equation Model atau SEM. Itulah 4 bagian utama dari model empiris. Kita lanjut ke fungsi dan tujuan model empiris. Model empiris bertujuan untuk menggambarkan struktur hubungan antar variabel berdasarkan teori yang ada. Yang kedua, untuk menguji hipotesis melalui data yang nyata sehingga kita mengetahui validitas atau hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga, untuk memperkuat atau merevisi teori yang ada berdasarkan hasil pengujian empiris. Dan yang terakhir, untuk memprediksi fenomena atau perilaku yang didasarkan pada hubungan yang telah teruji. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk model empiris. Bentuk model empiris dikelompokkan berdasarkan nilai data atau skalanya. Nilai data dibagi menjadi 2, yaitu data metrik merupakan data yang berisi nilai kuantitatif. Biasanya data metrik berasal dari tipe data interval atau data rasio. Yang kedua, data non-metrik. Data non-metrik merupakan data kualitatif yang dapat berbentuk sebagai suatu atribut, karakteristik, atau kategori atau dikotomi. Biasanya, tipe data dalam data non-metrik yaitu tipe data nominal dan data ordinal.
Model empiris banyak memiliki lebih dari satu variabel independen, yang termasuk model-model empiris untuk digunakan dalam satu variabel dependen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah model regresi. Model regresi di mana variabel dependen atau kita sebut sebagai Y1 berasal dari tipe data metrik, sehingga variabel X2, X3 sampai dengan seterusnya bisa berasal dari data metrik maupun data non-metrik. Yang kedua, ada model regresi logit, probit, atau tobit. Untuk model regresi ini, biasanya variabel dependen yaitu Y1 itu berasal dari data non-metrik. Sehingga variabel X atau variabel dependen itu bisa berasal dari data metrik maupun data non-metrik. Yang ketiga, ada model analisis diskriminat, yang mana untuk model ini variabel dependen yaitu variabel Y berasal dari data non-metrik dan variabel X, X1, X2 dan seterusnya itu berasal dari data metrik dan data non-metrik. Yang keempat ada model ANOVA. Dalam model ANOVA, variabel dependen berasal dari data metrik dan variabel X, Y, dan seterusnya itu berasal dari data non-metrik. Yang terakhir ada model analisis conjoint. Untuk model analisis conjoint, baik variabel dependen maupun variabel independen itu berasal dari metrik dan non-metrik. Selanjutnya, ada model empiris yang menggunakan lebih dari satu variabel. Yang pertama ada model MANOVA. Dalam model MANOVA, variabel independen X1, X2, dan X3 itu bisa bebas baik dari metrik maupun non-metrik. Nah, untuk variabel dependen Y1 dan Y2 harus dari data metrik. Yang kedua, model korelasi kanonikal. Untuk model korelasi kanonikal, variabel dependen Y1, Y2 sampai dengan Y seterusnya itu berasal dari data metrik dan data non-metrik. Sedangkan variabel X, X1, X2 sampai dengan X seterusnya itu berasal dari data metrik dan non-metrik. Model-model empiris banyak menggunakan persamaan yang diuji secara simultan, yaitu model-model simultan dan structural equation modeling. Yang pertama yaitu persamaan simultan. Persamaan simultan didasarkan pada Y1 sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan Xn dan Y2 sama dengan X2 tambah X22 sampai dengan X selanjutnya, yang mana Y-nya berasal dari data metrik sama dengan Xn ditambah Xn-2 itu berasal dari komponen data metrik maupun data non-metrik. Yang kedua adalah structural equation model. Untuk model structural equation model, di mana Y1 sama dengan X11 ditambah X12 ditambah X seterusnya, itu sama dengan Y2 sama dengan X21 ditambah X22 sampai X seterusnya, yang mana model Y berasal dari data metrik maupun data non-metrik, sedangkan model X itu berasal dari data metrik dan juga data non-metrik. Selanjutnya, ada beberapa variabel dalam model empiris. Model itu adalah bentuk simbol dari sebuah teori. Model-model itu menunjukkan hubungan kausal antara variabel-variabel di dalam model. Variabel-variabel merupakan simbol yang berisi suatu nilai. Variabel dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama ada variabel dependen, yang kedua ada variabel independen, yang ketiga ada moderating variabel, yang keempat ada variabel mediasi, dan yang kelima ada variabel ekstrani. Selanjutnya ada teknik analisis. Teknik analisis merupakan teknik yang kita gunakan setelah kita menentukan model empiris.
baik dengan menggunakan analisis multivariat, dengan kategori-kategori model ketergantungan atau dependent method, melalui analisis regresi, analisis diskriminan, analisis korelasi kanonikal, dan analisis MANOVA. Kita akan bahas satu persatu dari teknik analisis ini, dimulai dari analisis regresi. Analisis regresi didefinisikan sebagai suatu alat statistik, sehingga regresi bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, seberapa jauh variasi dari perubahan variabel dependen mampu dijelaskan untuk seluruh variabel independen yang akan dimasukkan ke dalam model. Yang kedua, manakah di antara variabel independen yang dapat mempengaruhi variabel dependen? Yang ketiga, apakah dengan dimasukkannya tambahan satu variabel independen itu dapat memperbaiki prediksi terhadap variabel dependen? Yang keempat, apakah prediksi terhadap variabel dependen dari sejumlah variabel independen itu lebih baik dibandingkan dari kombinasi variabel independen yang lain? Dan yang terakhir, apakah dengan adanya penambahan sampel atau observasi akan meningkatkan daya prediksi dari model yang sudah kita tetapkan? Itu untuk model regresi. Selanjutnya kita akan bahas dengan metode OLS atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Inti dari metode OLS adalah mengestimasi supaya garis regresi dengan jalan itu bisa diminimalkan dalam sejumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi jika model regresi kita menggunakan model OLS. Asumsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, model regresi adalah model linier. Yang kedua, X itu kita asumsikan sebagai non-stokastik. Artinya, nilai X dianggap tetap dalam sampel yang berulang. Yang ketiga, nilai rata-rata kesalahan adalah 0, di mana homoskedastisitas, artinya varian kesalahan yang sama untuk setiap periode. Dan yang terakhir, tidak ada autokorelasi antar kesalahan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Metode OLS bisa kita gunakan dalam analisis regresi kita jika model kita memenuhi keempat asumsi berikut. Antara U dan X itu tidak saling bebas, dan tidak ada multikolinearitas yang sempurna antar variabel bebas. Sehingga jumlah observasi N itu harus lebih besar daripada jumlah parameter yang diestimasi. Dan adanya variabilitas dalam nilai X, artinya nilai S harus berbeda dan tidak boleh sama. Model regresi yang telah dispesifikasikan dengan benar, dengan kata lain, tidak ada bias kesalahan yang spesifik dalam model tersebut, biasanya bisa digunakan dalam analisis empiris. Menurut teorema Gauss-Moskov, setiap pemikira estimator OLS itu harus memenuhi kriteria Blue, yaitu B yang pertama best artinya modelnya harus model yang terbaik. Yang kedua adalah L-nya linier yang merupakan kombinasi linier dari data sampel. U itu dari unbiased. Unbiased itu artinya rata-rata atau nilai harapan harus sama dengan nilai yang sebenarnya. Yang keempat adalah efisien estimator, di mana memiliki varians yang minimal di antara pemerkiraan lain yang tidak bias.